Shalom, kasih karunia Yesus Kristus atas kita sekarang sampai kekal. Amin. Saudara, tadi di awal kita dengar ya potongan cuplikan video klip dari YouTube oleh Brian Siawarta di podcastnya. Itu saya ambil dari podcastnya Deddy Corbuzier. Saudara, kita perlu menyimak topik ini. Kenapa? Karena Brian Siawarta ini dia dikenal sebagai pastor atau pendeta Kristen. Kemudian saya melakukan pencarian, dan dari pencarian yang saya lakukan, ternyata Brian ini bahkan sering diundang berkhotbah di beberapa gereja umum, sinode gereja yang umum, garis utama di Jakarta, di Indonesia. Nah, artinya Brian Siawarta ini diterima oleh sebagian orang Kristen sebagai pendeta Kristen. Dan followernya itu kalau di media sosial itu sangat banyak sekali, khususnya anak-anak muda. Dan kalau saya cek dari komennya, mereka yang komen di situ dari gaya bahasanya kelihatan sekali bahwa ini adalah anak-anak muda gereja, anak-anak muda Kristen. Nah, padahal ajaran yang Brian Siawarta ini sampaikan itu bukan Injil Tuhan Yesus Kristus. Nah, nanti kita akan bahas perlahan berdasarkan bukti-bukti, yaitu potongan video pernyataan iman dari Brian Siawarta ini. Oke, yang pertama, mari kita dengarkan potongan video yang pertama ini. Kalau kita sering dibilangin orang, mungkin orang bilangnya liberal. Menurut pengakuannya sendiri dari cuplikan pendek itu, bahwa Brian Siawarta ini adalah seorang liberalis. Atau sekarang mereka menyebut diri mereka itu kaum progresif. Nanti kita akan jelaskan. Saudara, kita masih ngerti sebagai jemaat Tuhan bahwa di dunia kekristenan ini banyak sekali penyimpangan. Dan liberalis merupakan suatu modifikasi dari ajaran Kristen. Nah, ini kita perlu mengenal mereka. Dan bagi gereja Kristen Baitani Kahal, sekali lagi bagi kita gereja Kristen Baitani Kahal, ajaran liberalisme atau progresif ini tidak dapat diterima sebagai iman Kristen. Nah, ada minimal 5 bias atau beda arah pengajaran mereka dengan iman Kristen. Nah, orang progresif ini mereka merombak Injil yang benar. Pertama, ini yang perlu kita amati, bahwa mereka meyakini bahwa Alkitab bukanlah otoritas utama di dalam iman. Jadi mereka tidak mempercayai Alkitab sebagai otoritas iman. Nah, pada poin pertama ini kita bisa memahami bahwa ada sikap inkonsisten dari kelompok progresif ini atau kelompok liberal ini, yaitu mereka itu memakai Alkitab, tetapi mereka punya sebuah standar, yaitu diri mereka sendiri, yang kemudian mereka memilah-milah ayat mana di dalam Alkitab yang ini adalah firman, yang lain bukan. Seperti itu. Dan kemudian menentukan bagi dirinya sendiri. Ayat mana yang firman Tuhan, ayat mana yang bukan firman Tuhan. Nah, maka ajaran-ajaran kaum progresif ini mirip dengan Kristen. Sekali lagi, mirip dengan Kristen. Karena yang mereka pakai adalah Alkitab kita. Tapi mereka menolak Alkitab sebagai otoritas iman. Cuplik sana, cuplik sini, dirangkai. Nanti kita akan masuk ke poin berikutnya lebih jelas. Nah, kelompok liberal ini atau progresif ini zaman dulu mereka lebih jujur. Mereka bilang bahwa Alkitab ini bukan seutuhnya firman Allah, tetapi di dalamnya ada kandungan firman Allah. Alkitab ini berisi firman Allah. Orang Kristen bilang Alkitab ini adalah firman Allah. Tetapi kaum liberal zaman sekarang lebih licin dengan perkataan mereka. Hati-hati, mereka bilang bahwa Alkitab adalah firman Allah, tetapi firman Allah itu lebih luas dari Alkitab. Dengan demikian mereka
bisa menambahkan apapun kepada iman di luar dari Alkitab. Nah, makanya disebut kaum progresif karena selalu bertambah, berkembang. Nah, ini menekankan bahwa boleh menambahkan sesuatu kepada iman bahkan dari sumber di luar Alkitab. Hati-hati saudara. Sedikit banyak pikiran-pikiran progresif ini saya dapati di dalam iman orang-orang percaya yang polos. Nah, ini sangat berbahaya sekali. Kalau segala sesuatu bertentangan dengan firman Tuhan, ya dengan Alkitab, ya maka itu bukan dari Tuhan. Termasuk mimpi kita, termasuk pengalaman kita, nanti kita akan cek ya. Kalau itu bertentangan dengan Alkitab, ya jangan bilang bahwa ini adalah penambah iman. Jangan bilang bahwa ini adalah berkat Tuhan yang akan dipakai Tuhan. Bukan, itu adalah keinginan manusia itu sendiri. Kembali, kaum progresif ini, jadi mereka ini menyatakan bahwa Tuhan dapat bicara bahkan atas sesuatu yang bertentangan dengan Alkitab. Ini bukan Kristen. Misalnya, nanti kita akan lihat ada pendapat bahwa neraka itu tidak ada dan lain-lain. Saudara harap bersabar, nanti kita akan sampai pada pernyataan iman dari Pak Brian Siawarta ini. Kemudian yang kedua, apa sih yang ciri-ciri utama dari kelompok progresif ini? Yang kedua adalah bahwa mereka melakukan dekonstruksi teologia. Nah, apa itu dekonstruksi? Dekonstruksi itu merombak ajaran yang sudah ada, sudah nempel pada teks Alkitab. Atau merombak ortodoksi atau ajaran yang lurus. Alkitab ini tidak berdiri sendiri, tapi Alkitab ini merupakan kelengkapan dari ajaran yang lurus, ortodoksi. Nah, gereja kita sudah berulang-ulang ya. Gembala kita sudah berulang-ulang untuk berhati-hati dalam pengajaran. Nah, kelompok progresif ini menggugurkan ajaran-ajaran, dogma-dogma, doktrin utama Kristen yang sudah dipelihara bersama dengan teks Alkitab kita selama ribuan tahun. Nah, karena otoritas Alkitab ini sudah dibuang, maka dengan tanpa beban, kaum progresif ini menyusun teologianya sendiri. Yaitu suatu pengetahuan tentang Tuhan berdasarkan ajaran-ajaran campuran, campur pengalaman, bahkan campur dari ajaran yang lain, ajaran agama lain. Nanti kita akan cek, sabar saudara. Nah, padahal iman Kristen itu hanya dibangun di atas soal-soal pokok-pokok iman melalui ajaran yang sehat, itu 1 Timotius 4 ayat 6. Dan ini dasar dari seluruh hamba Tuhan. Bahwa kita itu tidak mengarang, tapi kita meneruskan ajaran Alkitab ini dari sejak zaman Rasul-Rasul turun-temurun. Nah, nanti pada kesaksian Brian Siawarta ini kita akan lihat dari mana dia dapat sumber-sumbernya atau ilham-ilham tentang Tuhan versi Brian Siawarta. Hati-hati, karena kadang ini kena ke hati orang yang tidak mau bergaul dengan firman Tuhan. Maka pagi hari ini sekalian dengarkan bahwa pertumbuhan orang Kristen itu hanya melalui renungan kita atau tenggelamnya kita di dalam pembacaan firman Tuhan yang nanti Roh Kudus akan bicara menerangkan itu. Makanya saudara harus akrab dengan firman Tuhan. Percaya bahwa ini adalah perkataan Allah seluruhnya. Seperti itu saudara. Nah, kemudian penyimpangan berikutnya yang ketiga adalah pendapat mereka bahwa iman Kristen itu inklusif. Artinya mereka meyakini bahwa ajaran Kristen itu terbuka, bisa berkembang, bisa berprogres sesuai zaman. Ada banyak jalan menuju Roma, ada banyak jalan pula menuju sorga.
Tuhan itu ada di dalam segala sesuatu. Di dalam remote ini juga ada Tuhan kalau perlu. Tuhan itu adalah segala sesuatu. Nah, ini pikiran bebas mereka. Itu pendapat mereka tentang iman Kristen. Mereka bilang inilah iman Kristen. Bukan. Mereka mengajarkan inklusivitas atas nama Kristen. Bukan. Kristen itu eksklusif. Sekali lagi, Kristen itu eksklusif. Hanya ada satu jalan ke surga, yaitu iman percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan di luar iman pada Yesus Kristus, binasa. Nah, kelompok ini, inklusivitas mereka ini, ajaran mereka ini berpijak dari nilai-nilai humanis, nilai-nilai moral kebaikan manusia. Nah, mereka mengukur pikiran Tuhan itu berdasarkan kebaikan-kebaikan yang bisa dilakukan atau diukur dari kebaikan-kebaikan yang bisa dibayangkan oleh manusia. Nah, pendapat kelompok progresif ini yang paling umum adalah bahwa Tuhan itu terlalu baik untuk membiarkan semua manusia masuk neraka. Nah, kemudian lanjut, ciri kelompok progresif atau liberal ini yang keempat adalah pengalaman pribadi adalah sumber kebenaran. Nah ini saudara. Jadi karena mereka tadi di poin 2 sudah menolak otoritas Alkitab sebagai satu-satunya kebenaran dasar iman kita, maka kelompok progresif ini dengan mudah menyingkirkan Alkitab dan menambahkan sesuatu. Makanya disebut progresif. Nah hati-hati sekali lagi saudara. Bagi saudara yang tidak tunduk pada otoritas firman, bagi saudara yang malas membaca firman, bagi saudara yang tidak mau belajar mengenai Tuhan di dalam pengajaran yang sehat yang disampaikan oleh hamba Tuhan, peluang untuk menjadi seorang liberal itu sangat mudah. Anggap saja saudara mengalami satu pengalaman, kemudian saudara merasa itu Tuhan, padahal itu bertentangan dengan Alkitab. Kemudian saudara tidak segan-segan berkata bahwa ini Tuhan. Enggak. Dari pengalaman kita, itu ada 3 sumber yang bicara. Pengalaman manusia itu bisa dari dirinya sendiri. Pengalaman manusia itu bisa dari Tuhan, yang mana itu tidak akan bertentangan dengan Alkitab. Dan yang ketiga, pengalaman manusia bisa berasal dari setan, yang bisa mengatasnamakan Tuhan, dan tujuannya adalah untuk membinasakan, mencuri, membunuh, membinasakan dengan cara menyesatkan. Dengan menganggap bahwa wahyu Tuhan ini tidak berhenti di dalam Alkitab, wahyu, tapi bisa lanjut, bisa tambah pengalaman pribadi. Perhatikan saudara, pegang teguh-teguh firman Tuhan, jangan tambahkan, jangan kurang. Misalnya melalui pengalaman perasaannya Pak Brian Siawarta ini, nanti kita cek, dia bisa menambahkan ayat dalam imannya, iman Pak Brian Siawarta. Misalnya nanti kita akan lihat bahwa dia yakin betul bahwa neraka itu tidak ada. Nanti kita akan dengarkan cuplikan-cuplikan keyakinan Pak Brian Siawarta ini. Oke, yang kelima, yang paling mencolok dari kelompok progresif atau liberal ini adalah mereka mengutamakan kebebasan hak asasi manusia. Nah, penekanan ajaran dari kelompok ini adalah pada dasarnya manusia itu memiliki hak asasi yang mutlak. Asal hak asasi tersebut tidak menyakiti sesamanya, tidak merugikan orang lain, tidak menggerogoti orang lain, maka Tuhan akan ampuni segala sesuatunya. Nanti akan nampak sekali ini ajaran yang mengerikan. Nah, seringkali kaum progresif ini salah di dalam memahami kekudusan dan pertobatan orang percaya, orang Kristen. Maka mereka segala hal tentang pertobatan, tentang dosa,
teguran atas dosa itu dianggap sebagai hukum-hukum atau seperangkat aturan yang agamawi dan Farisi. Nah, satu-satunya yang dianggap sebagai dosa oleh kelompok ini adalah, kelompok progresif ini adalah penghakiman atas orang lain. Makanya mereka sangat mudah diterima oleh banyak orang, khususnya anak-anak muda, karena tidak ada penghakiman, bahkan tidak ada teguran atas dosa. Nah, sedangkan kabar pertobatan itu buat mereka udah tidak relevan. Udah tidak zamannya lagi berita tentang pertobatan dosa itu disampaikan dalam warta Injil. Nah, ini penekanan ajaran mereka. Cukup banyak ya ajaran seperti ini di internetnya. Nah, uniknya, saudara, menurut pengamatan saya di gereja barat, di Amerika khususnya, nah kelompok progresif ini, mereka kalau semakin mendalami agama ini, agama yang mirip Kristen ini, pada akhirnya mereka akan ngurusin masalah-masalah sosial. Dan akhirnya jadi aktivis isu-isu sosial. Dan mereka tidak segan-segan kalau saudara cek di internet itu menantang keadilan Tuhan, menantang iman Kristen, akhirnya seperti itu. Mempertanyakan penderitaan manusia, di mana keadilan Tuhan? Pada waktu ada kematian, ada waktu perang, anak-anak kecil, wanita ditindas, kelaparan, dan isu-isu sosial lainnya. Nah, saudara, itu tadi 5 ciri paling utama, paling kelihatan dari kelompok liberal yang mengaku sebagai Kristen ini, atau kelompok progresif. Nah, menurut saya kelompok liberal atau progresif ini sebenarnya mereka itu bukan orang Kristen, tetapi orang yang mengaku sebagai Kristen. Mengaku Kristen tapi sebetulnya ajarannya itu bukan Kristen. Nah, makanya agak kurang tepat kalau mereka dianggap sesat, sebab faktanya adalah mereka itu merupakan kelompok kepercayaan agama tertentu yang mirip Kristen, tapi sesungguhnya bukan Kristen. Dan kalau kita sudah mengerti, ya kita hindari ajaran mereka. Kita doakan kaum progresif ini sebagai orang-orang yang belum percaya kepada Yesus Kristus. Tapi kalau mereka sudah masuk ke gereja, berselubungkan bulu domba padahal aslinya serigala, kemudian dikenal sebagai pendeta atau pastor Kristen, dan kemudian mengajarkan ajaran-ajaran yang membinasakan, maka itu adalah sudah menjadi tugas gereja untuk berseru-seru dan menyatakan kebidatan. Nah, lanjut, mari kita dengarkan potongan video yang kedua. Nah, saudara, dari video yang tadi itu, dia bilang, gua tidak yakin gua akan menyembah seorang Tuhan yang rela membiarkan orang baik masuk neraka. Nah, itu tadi sebelumnya, walaupun nampaknya slip tongue, salah ngomong, seorang Tuhan, tapi sebetulnya memang itu yang disembah oleh kelompok progresif. Bahwa Tuhan itu tidak lebih dari sekedar nilai-nilai kemanusiaan, humanis, atau nilai-nilai orang-orang yang baik. Meskipun kelihatannya salah, kepleset lidah, tapi sebetulnya itu iman mereka. Dan dia membuat ayatnya sendiri bahwa seseorang yang sangat baik dan mulia seperti Habib, meskipun tidak percaya Yesus Kristus, tidak akan masuk neraka. Nah, ini inklusif, terbuka keselamatannya. Baca Yohanes 3, 16-18. Ini dasar iman Kristen yang tidak terganggu gugat. Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal.
Anaknya dikaruniakan supaya kita beroleh hidup kekal. 17. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan oleh Dia. Betul, di dalam iman Kristen tidak ada penghakiman, melainkan pertobatan dan keselamatan. 18. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa percaya kepada Yesus, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Percaya diselamatkan, tidak percaya ya memang sudah nasibnya tinggal di dalam penghukuman, karena dunia ini terkutuk oleh dosa. Tanpa Yesus, otomatis seseorang itu akan tinggal di dalam kebinasaan. Saudara, keadilan Bapa di Yohanes ini didekonstruksi, diedit. Kasih Bapa yang besar pada dunia dibilang tidak adil. Bahwa orang baik dan mulia tanpa Yesus pasti juga akan masuk surga. Wow. Nah, ini bukan ajaran gereja. Kebaikan dan kemuliaan manusia di hadapan Tuhan itu seperti menstruation clothes, kain menstruasi. Yesaya 6:46 ya. Nah, ingat Efesus 2 ayat 8. Karena kasih karunia kita diselamatkan itu bukan hasil usaha kita, tapi pemberian Tuhan. Jadi usaha manusia itu ya jelas tidak signifikan di dalam keselamatan. Keselamatan itu mutlak pemberian Tuhan. Lagi ada satu peristiwa yang seharusnya ini bisa menjadi teguran bagi kaum progresif. Bisa baca di Lukas 18:18. Di sana ada kisah tentang orang muda yang kaya, yang sangat mulia, kaya raya, sangat dermawan, persis yang diharapkan kaum progresif ini, penuh kasih pada orang-orang, mencintai orang tuanya dengan sungguh-sungguh, kemudian dia mencintai sesamanya seperti diri sendiri, taat pada seluruh hukum atau syariat Musa, tidak melakukan yang jahat ke orang lain, bahkan dikatakan tidak berzina, tidak mencuri, tidak membunuh, ya, hukum Taurat itu dilakukan semua. Dan menurut saya orang muda di Lukas ini adalah gambaran teladan sempurna dari seorang manusia perfect. Dia jumpa Yesus, dia datang pada Yesus, dia tanya, "Guru, bagaimana supaya aku bisa hidup kekal, bisa diselamatkan?" Perhatikan jawaban Tuhan Yesus. Dan Yesus menjawab, "Jual semua kekayaan itu, tinggalkan semua hartamu, kebaikanmu, buat orang miskin. Ikut aku," kata Tuhan Yesus. "Ikutlah aku," kata Tuhan Yesus. Nah, tapi sayangnya orang kaya itu menolak. Nah, dia menolak Yesus karena apa? Karena dia tidak percaya kepada Yesus. Pasti, kalau dia percaya, dia akan mengikut Yesus. Percaya pada perkataan Yesus. Tetapi karena dia tidak percaya kepada Yesus, dan dia lebih percaya pada kekayaan, kebaikannya sendiri daripada mengikut Yesus, maka kemudian apa kata Yesus? Tuhan Yesus bilang ke murid-muridnya, itu dia tidak percaya. Makanya lebih gampang onta masuk lubang jarum daripada orang itu masuk ke surga. Karena masuk surga itu berarti mempercayakan diri saya kepada Yesus sebagai Kristus, Hamasyah, Mesias. Nah, pertanyaan saya, kenapa Brian Siawarta tidak ingat ayat tentang Lukas ini? Atau kenapa dia tidak baca ayat ini? Jawabnya adalah karena Pak Brian Siawarta tidak mempercayai otoritas Alkitab sebagai dasar iman satu-satunya.
Makanya dia memikirkan kebenarannya sendiri, kemudian dia membuat ayatnya sendiri, kemudian dia mempercayai dirinya dan pikirannya sendiri. Nah, sebenarnya perkataan tadi bahwa gua akan menyembah seorang Tuhan, seperti itu ya, menurut saya itu bukan kepleset lidah. Tapi memang dia memuja nalarnya sendiri, rasionalnya sendiri, dan pendapatnya sendiri. Nah, karena kaum progresif ini memang tidak memegang Alkitab sebagai satu-satunya dasar iman. Oke, next, lanjut video 3. Belajar dari agama lain untuk mengasah, mempertajam, memperkaya iman percaya Brian Siawarta ini. Lucu ya, belajar dari agama lain untuk mengasah, mempertajam, memperkaya iman. Nah, ini sangat tidak konsisten. Mengaku Kristen tetapi mengasah, mempertajam, memperkaya imannya melalui pelajaran agama lain. Nah, unik ya. Nah, ini dia sedang mendekonstruksi atau meramu, meracik pengajaran Kristen yang telah dia terima di dalam dirinya. Nah, kemudian berdasarkan kesaksiannya tadi ditambahkan sumber-sumber atau ilham-ilham tentang Tuhan dari agama lain. Nah, kalau saudara tonton video itu penuh, bukan hanya dari agama, tapi pengalaman yang tadi saya bilang itu bisa dari Tuhan, bisa dari diri sendiri, bisa dari setan. Itu tidak ragu-ragu kalau dia yakin, dia anggap itu sebagai Tuhan. Nah, ini beda dengan Kristen. Iman Kristen itu sekali lagi dibangun di atas soal-soal pokok iman melalui ajaran yang sehat. 1 Timotius 4:6. Itulah kita orang Kristen. Nah, sederhananya iman progresif ini adalah iman yang menerima semua ajaran baik, dicampur, diramu sedemikian rupa sehingga menarik kesimpulan tentang Tuhan dan akhirnya akan jadi obar-abir ajarannya itu. Nanti kita akan buktikan ini betapa ngacau balonnya ajaran Bapak Brian Siawarta ini. Nah, menurut saya jelas di dalamnya itu namanya sinkretisme atau inklusivisme. Sinkretin itu mencampur kepercayaan macam-macam. Oke, masuk ke klip yang keempat. Karena nanya, lu bilang gue kalau baik gue masuk surga, gak percaya gue sama Yesus. Nah, artinya saudara ini clear enough bahwa statement atau pernyataan iman Brian Siawarta ini dimengerti oleh Habib Jafar. Betul apa yang disampaikan Habib Jafar, Brian menyatakan demikian. Lanjut klip 5. Di cuplikan itu dia bilang dia tidak percaya surga dan neraka seperti di kartun Tom and Jerry, yaitu neraka banyak apinya, kemudian ditusuk-tusuk setan selama-lamanya. Dia tidak percaya neraka yang seperti itu tuh ada. Nah, saudara, pertama, gambaran neraka Tom and Jerry itu memang kurang tepat. Memang di neraka itu ada api, belerang, penderitaan, tetapi setan itu bukan algojo di sana. Setan itu juga menderita di dalam lautan api neraka. Kita baca Wahyu 20:10 ya. Mesti tahu ini bahwa neraka itu bukan kerajaannya setan. Neraka itu juga merupakan penderitaan yang akan dialami setan pada waktu yang akan datang. Wahyu 20:10. Dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu. Nah, ini hati-hati nih, pengajar palsu, nabi palsu tempatnya situ juga. Dengarkan ini. Dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Jadi ada setan, iblis, kemudian ada binatang, antikris,
dan ada nabi palsu, pengajar-pengajar palsu, penyesat-penyesat anak-anak Tuhan. Sama-sama mereka dimasukkan situ dan disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Nah, itu neraka. Dan itu ada di dalam firman Tuhan. Nah, kalau tidak percaya pada Alkitab sebagai firman Tuhan, ya sudah. Maka dia bisa bikin versinya sendiri tentang surga dan neraka. Nah, saudara, neraka yang disaksikan oleh Rasul Yohanes ini, di dalamnya ada lautan api belerang. Iblis, nabi palsu, penyesat dimasukkan ke sana, disiksa. Nah, kalau Brian Siawarta mengatakan bahwa gue nggak percaya neraka seperti itu ada, maka artinya pertama dia sekali lagi menolak ini, menolak Alkitab. Dan sebentar lagi kita akan lihat bagaimana dia membuat Tuhan versinya sendiri. Lanjut klip 6. Nah, saudara, di klip 6 ini malahan kita lihat sesuatu yang lucu. Malah Habib Jafar itu mengerti tentang iman Kristen. Meskipun tidak percaya, tapi dia memahami bahwa Yesus adalah penyelamat. Dan kalau orang memilih bersama Yesus, maka orang tersebut udah pasti selamat. Memang itu iman Kristen, Pak Habib Jafar. Tetapi Brian Siawarta ini menyatakan iman utama dari kepercayaan progresif ini adalah seperti ini. Bahwa kelompok ini percaya ada istilah namanya universal salvation in Christ. Nah, ini saudara, ini ajaran yang mematikan, yaitu keselamatan universal, yaitu keselamatan pada akhirnya seluruh manusia, mau dia menerima Yesus, mau dia tidak menerima Yesus, semuanya akan diselamatkan, masuk surga. Makanya dia tidak percaya bahwa ada neraka. Nah, saudara, mau tidak mau saya harus katakan pendapat ini adalah pendapat bidat Kristen, pendapat bidat purba. Kalau saudara mempelajari heresiologi bidat-bidat purba yang ditulis oleh Bapak Hippolytus ya, itu sekitar tahun 200 sekian. Nah, pendapat tadi itu sudah ditolak oleh gereja. Itu namanya apokastasis. Purba, umurnya sudah ribuan tahun kesesatan ini. Suatu pendapat bidah yang mengatakan bahwa keselamatan Yesus Kristus itu berlaku universal bagi seluruh makhluk. Nah, dalam pikiran tersebut, pikiran kesesatan tersebut, nantinya bahkan iblis akan diselamatkan. Karena iblis itu juga termasuk anak-anak Allah yang telah jatuh. Baca Ayub pasal 1, 1:6 ya kalau tidak salah. Oke, lanjut di klip 7, saudara. Endingnya lucu, jujur sekali, dan sangat tidak konsisten. Dikatakan bahwa nanti ending semua yang tidak mengikuti ajaran Yesus, mentok-mentok bukan ke neraka, tapi lenyap atau sirna eksistensinya. Nah, ini lebih absurd lagi. Kalau memang Brian ini murni yakin berada di dalam paham progresif, maka harusnya ya sudah jawabnya tidak ada neraka. Universal salvation in Christ. Apokastasis, semua masuk surga, nanti setan pun akan diampuni Tuhan. Harusnya jawabnya seperti itu. Tapi karena kepepet pertanyaan dari Habib Jafar, akhirnya Brian ambil konsep agama lain namanya Scientology, agamanya artis Tom Cruise ya, bahwa jiwa itu sesungguhnya tidak ada, lenyap. Eksistensi dari manusia itu pada akhirnya akan lenyap. Bingung dia dipepet Habib Jafar, kemudian dia merangkai lagi dari agama lain lagi. Umat. Dia bilang bahwa eksistensi kehidupan itu hanya ada di masa sekarang kalau Scientology ya. Ini dicampur. Boleh enggak orang progresif nyampur? Boleh. Bebas saja. Nah, saudara, tapi enggak konsisten ya. Saudara, dari semua yang sudah disampaikan ini, saya kembali mengulang. Hati-hati dengan hari-hari ini. Sebab begitu gencar
setan di akhir zaman ini ingin menarik sebanyak mungkin orang Kristen supaya tersesat dan meninggalkan Yesus sebagai satu-satunya pegangan. Nah, saya sebetulnya dengan viralnya Pak Brian Siawarta ini di podcast dengan Habib Jafar ini, saya bersyukur pada Tuhan. Karena Pak Brian akhirnya jadi viral supaya jemaat tahu bahwa para guru-guru palsu ini, pengajar-pengajar palsu ini sudah merambah gereja-gereja. Ya. 2 Petrus 2. Dan banyak disukai ajarannya. Tetapi sesungguhnya mereka itu memasukkan ajaran sesat, membinasakan, menyangkal Yesus yang sudah menebus mereka. Itu 2 Petrus 2. Hati-hati saudara, hari-hari ini semua berita tentang akhir zaman yang Tuhan Yesus sampaikan makin jelas, makin digenapi. Amin. Kiranya Roh Kudus menjagai kita semua, memeteraikan kita semua sampai Maranatha. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Ve alaihim shalom besem Yeshua HaMashiach. Shalom, damai sejahtera atas kita semua dalam nama Yesus Kristus. Amin.